Aku bertemu ibumu sekitar 6 bulan sebelum bertemu denganmu. Dia sedang menginap di suatu tempat retret di Florida. Di tempat yang sama aku sedang mengunjungi ayahku. Oh, dia begitu menawan, hangat, dan menyenangkan, sehingga aku jatuh hati padanya setelah berkali-kali melewatkan santapan makan malam bersama. Di penghujung kunjunganku, dia menyebutkan suatu waktu ketika putranya, Ron, berkunjung dari Harvard ke retret itu. "Kau punya anak laki-laki?" tanyaku dengan hati sedikit berdebar. "Berapa usianya?" Aku tahu dia berusia 23, sama dengan usiaku. Dan sekilas firasat timbul, lalu terlintas dalam benakku. Aku akan menikah dengan pria ini. Aku bertemu denganmu 6 bulan kemudian, tetapi aku tidak tahu siapa dirimu. Kulihat kau berada di toko souvenir, menampilkan senyum menawan dan kulit coklat indah dengan sepatu tenis putih. Oh, kau tampak begitu tampan. Kau sedang bersama beberapa orang yang kukenal, jadi aku pun maju dan memperkenalkan diri. Kau bilang, "Namamu Ron." Jantungku serasa berhenti sesaat. "Siapa nama panjangmu?" tanyaku. Ron Polek. Jawabmu. "Masa? Kau anak Shirley?" Hatiku menyanyi-nyanyi. Inilah pria yang akan kunikahi. Belakangan, kau menceritakan padaku bahwa begitu aku menyebut nama ibumu, kau tahu harus mawas diri dan berkata, "Tidak mungkin." Masalahnya, kau suka padaku. Jadi supaya aman, kau bilang kau sama sekali tidak mau lebih dari sekadar berteman denganku. Setelah itu, kita menjalin persahabatan yang hangat dan ringan. Kebersamaan kita terasa alamiah setiap hari, kita saling mencari. Hal ini berlangsung selama beberapa pekan. Kemudian, kau pun kembali ke Boston, ke Harvard. Beberapa bulan kemudian, kau berkunjung lagi, dan kita pun segera meneruskan pertemanan kita. Katamu, kau sudah lama sendiri, tidak ingin sampai terlibat hubungan dengan gadis yang salah. Kupikir, betapa mulia, meskipun rasanya tidak realistis untuk seorang anak kuliahan atau anak pasca sarjana. Sekali lagi, kita lantas berpisah dan kau terbang kembali ke sekolahmu. Tetapi masalahmu adalah, kau suka padaku. Jadi, kau pun mengirim bunga di hari ulang tahunku. Kau mengirim kaset yang kau rekam, kompilasi lagu-lagu Cat Stevens kesukaanmu. Kugenggam kaset itu dan bertanya-tanya, apakah ini celah yang selama ini kutunggu-tunggu? Kupikir, mungkin memang begitu. Ya, aku mulai merasa yakin. Ini pertanda yang sangat baik. Kita berencana bertemu lagi pada musim panas. Aku masih di Florida, kau akan tiba pada bulan Juli. Aku tidak sabar bertemu denganmu lagi. Semakin dekat dengan tanggal kedatanganmu, semakin tinggi pula harapanku. Beberapa hari sebelum kau tiba, aku diperkosa oleh seseorang yang menyusup ke dalam kamar. Dia mengenakan stoking menutupi wajahnya dan membawa pisau pemotong karpet yang dia letakkan di atas tenggorokanku. Ajaibnya, aku selamat. Aku pergi mencari bantuan dengan menyetir sendiri kembali ke tempat retret. Ambruk di lengan seorang teman, gemetar dan menggigil. Kedua kakiku nyaris tidak sanggup menopang tubuhku. Temanku membawaku ke kantor polisi, menungguiku sementara aku diwawancarai dan menjalani visum, lalu mengajakku tidur di kamarnya, yang berisi 2 tempat tidur agar dia dapat menjagaku dan membantuku tetap tenang. Selama beberapa hari, aku tinggal bersama si teman. Setelah itu, kau tiba. Temanku akan pergi keluar kota. Jadi begitu melihatmu aku berkata, "Ron, aku perlu tidur sekamar denganmu." Kau menjawab, tanpa bertanya apa-apa, Baik, kau bisa cerita nanti. butuh berminggu-minggu bagiku untuk pulih dari kejadian itu, sampai akhirnya aku dapat tidur kembali. Penyidikan polisi nyaris berujung dengan penangkapan si pelaku. Tembakan diletuskan, tetapi dia berhasil melarikan diri. Jadi, dia masih ada di luar sana, dan tahu aku sudah membantu pengejaran polisi. Aku sudah mendapatkan antibiotik untuk mencegah penularan penyakit, dan memuntahkan dosis pertamaku. Kau ada di sisiku di sepanjang masa tersebut.
menjadi tempatku bersandar saat aku menangis. Dan sekali waktu bahkan menawarkan ujung kemeja yang kau kenakan untuk membersihkan hidungku. Kita berbagi kamar dengan bersikap senetral mungkin, dan persahabatan kita menyelamatkanku. Kita berdua lantas memutuskan aku harus berada di kamarku sendiri. Kapanpun aku dapat kembali apabila malam-malamku terasa terlalu menakutkan. Jadi aku pun pindah. Kuteguhkan hatiku dan tidak kembali ke kamarmu. Aku merindukanmu. Kelembutanmu menyelamatkanku. Kenyamanan yang kau berikan menyembuhkanku. Aku merindukanmu, tetapi rasanya tidak benar jika aku kembali kepadamu. Apalagi setelah masa-masa kritis jauh berlalu dan hidupku bisa terus berjalan. Rasanya tidak patut jika aku menginginkanmu. Namun, patut atau tidak, kau pun mulai merindukanku dari balik kamarmu. Kau juga merindukan kedekatan kita saat kita mengobrol di malam hari. Kau pun mulai mengatakan hal-hal bodoh, seperti menyebutkan daftar alasan mengapa kau tidak akan memulai suatu hubungan denganku. Setelah itu, kau mulai bertambah bodoh dan menyebutkan alasan-alasan mengapa kau tidak boleh menikahiku. Di hatiku, tidak ada perasaan lain selain cinta, dan setiap alasan yang kau kemukakan terdengar masuk akal bagiku. Kita menghabiskan berjam-jam membicarakan hal ini, dan aku bisa melihatnya melalui matamu. Kita tidak akan menjadi pasangan yang baik. Itu benar. Lalu, suatu ide menyambar, dan kita berdua menyadarinya. Kita pasti cocok jika menjadi seperti pasangan tua. Kita sudah berbagi tempat tidur yang terpisah, mendengarkan suara-suara satu sama lain di malam hari, dan menghadapi kesulitan bersama. Kita berbicara panjang lebar mengenai betapa luar biasanya kita sebagai pasangan tua, dan menertawakan semua hal kocak yang akan kita katakan pada satu sama lain apabila kita sudah menikah dalam hitungan dasawarsa kebiasaan menyebalkan dan saling tuding yang biasa terjadi pada pasangan yang telah lama menikah. Kita membayangkan manisnya berbagi cinta yang sudah bertahan, dan semakin kau tertarik pada gagasan itu, semakin sering kurasakan lenganmu menyentuh lenganku, atau lenganmu merangkul bahuku. Semuanya terasa sangat wajar. Akulah orang pertama yang melihat bahwa visi sebagai pasangan tua ini bisa benar-benar terwujud. Pada awalnya, aku perlahan berubah dari gadis polos yang turut dalam permainan, membayangkan diri kita sebagai pasangan tua menjadi diriku sendiri. Gadis yang tahu, tanpa ragu dan tanpa pernah bertemu denganmu terlebih dahulu, bahwa aku akan menikahimu. Aku akan menikahi pria ini, pikirku. Sekarang, pikiran itu menjadi jernih kembali, dan satu-satunya hal yang harus kulakukan sekarang adalah membuatmu melihatnya juga. Jadi, kudorong kau menjauh sedikit saja. Kukatakan bahwa percakapan soal ketiadaan pernikahan ini mulai menyebalkan bagiku, dan jika memang itu topik pilihanmu, kita harus mulai membahasnya dalam kalimat positif, bukan negatif. Atau kita berhenti saja membicarakannya sama sekali. Begitukah? Katamu, Aku tidak tahu sama sekali kau akan merasa seperti itu. kau meminta maaf. Baiklah, kita akan berhenti membicarakannya. Kau berjanji. Kecupan itu terjadi dalam 1 atau 2 hari. Kejadian itu persis seperti yang selalu kubayangkan. Aku tahu kau pasti merasakan sesuatu juga, karena kau melamarku persis keesokan harinya. Katakanlah, setelah kita kini menikah 30 tahun lamanya, dengan 5 anak dan seekor anjing, dan kata-kata kocak yang saling kita lontarkan, sebagaimana pernah kita bicarakan dulu. Tidakkah menurutmu kita hampir menjadi pasangan tua yang ideal? Itulah kisah cinta yang penuh perjuangan dan kesetiaan antara aku dan Ron. Dari awal yang tak terduga hingga menghadapi cobaan hidup bersama, kami membuktikan bahwa benang-benang kecil dari cinta dan kepercayaanlah yang menyatukan kami. Setelah 30 tahun pernikahan, 5 anak dan seekor anjing, kami hampir menjadi pasangan tua yang ideal, seperti yang pernah kami bayangkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk kisah-kisah inspiratif lainnya.
Sampai jumpa di video berikutnya.